Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman sebelum Indonesia merdeka dan jauh sebelum itu, Indonesia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, sultan atau prabu. Di Jawa Barat sendiri terkait dengan kerajaan mempunyai sejarah yang panjang. Dimulai dari didirikannya kerajaan Tarumanagara sampai berakhirnya kerajaan Sunda Galuh. Masa yang sangat lama itu melahirkan banyak adat kebudayaan dan bahasa yang mana kerajaan Sunda Galuh ini mempunyai ciri khas budaya yang bisa dikatakan terdapat perbedaan dalam beberapa aspek. Sunda Galuh juga menjadi sebuah kerajaan yang maju dan mencapai keemasan ketika menjelang kepemimpinan Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Kemudian pada masa Prabu Siliwangi, Sunda Galuh mencapai masa keemasannya. Nah, pada video kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat atau situs-situs peninggalan kerajaan Sunda Galuh di Kawali, Kabupaten Ciamis, yang pada saat itu dipimpin oleh Prabu Niskala Wastu Kencana dan anak keturunannya. Nama tempat tersebut adalah Astana Gede. Untuk itu, mari kita eksplor sejarah yang ada di dalamnya. Kabupaten Ciamis banyak memiliki tempat sejarah, terutama berkaitan dengan era Kerajaan Galuh. Salah satunya situs Astana Gede Kawali. Tempat ini bukan hanya sekedar makam, tapi merupakan ibu kota Kerajaan Galuh, sekaligus jejak akhir dari peradaban Kerajaan Sunda Galuh. Astana Gede Kawali terletak di Dusun Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Jaraknya sekitar 40 menit dari pusat perkotaan Ciamis. Astana Gede Kawali kini sebagai tempat wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Ciamis dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Pada zaman dahulu, Astana Gede bernama Kabuyutan Sanghyutan Lingga. Menurut perkiraan, Astana Gede adalah tempat pemujaan raja-raja Kawali terdahulu yang masih menganut agama Hindu. Kemudian digunakan sebagai makam orang besar, yaitu Adipati Singacala sebagai Raja Kawali tahun 1663 sampai 1718. Yang mana Adipati Singacala adalah keturunan Sultan Cirebon yang sudah menganut agama Islam. Raja-raja yang pernah bertata di tempat ini adalah Prabu Ajiguna Lingga Wisesa yang dikenal dengan sebutan Sang Lumahing Kiding, Prabu Ragamulya atau bisa lebih dikenal dengan sebutan Aki Kolot, Prabu Linggabuana yang gugur pada peristiwa Perang Bubat, Ranghyang Niskala Wastu Kencana yang meninggalkan beberapa prasasti Astana Gede, dan Dewa Niskala anak dari Rahyang Wastu Kencana. Astana Gede yang lebih dikenal dengan situs Kawali dikenal dengan kompleks peninggalan sejarah dan budaya masa lampaunya, yaitu pada masa Kerajaan Galuh sekitar abad ke-14 Masehi. Situs Kawali ini merupakan tempat suci pada masa pemerintahan Kerajaan Sunda dan Galuh di Kawali. Letaknya berada di kaki Gunung Sawal. Sebagai objek wisata, situs Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis ini menarik pengunjung dari berbagai daerah di Kabupaten Ciamis dan luar daerah. Selain itu, objek wisata situs Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis sebagai objek ilmu pengetahuan. Banyak peninggalan budaya yang telah diteliti oleh ilmuwan seperti ahli arkeologi, ahli filologi, dan sejarawan. Prasasti ke-6 ditemukan pada tahun 1995 oleh juru pelihara Astana Gede bernama Sopar. Salah satu prasasti tersebut bertuliskan Mahayuna Ayuna Kadatuan, yang kemudian dijadikan moto Kabupaten Ciamis. Dari hasil penelitian tersebut, pada masa lalu, situs Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Galuh, sebuah kerajaan megah di Jawa Barat. Peninggalan di situs Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis ini ditemukan campuran 3 budaya berbeda, mencakup budaya lokal, Hindu, dan Islam. Situs ini dikenal sebagai Astana Gede karena adanya sebuah makam yang besar dan panjang,
berbeda dari makam-makam lainnya. Dalam bahasa Sunda, astana berarti makam dan gede berarti besar. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Astana Gede adalah tempat pemakaman beberapa tokoh besar atau dalam bahasa Sunda disebut gegeden. Makam ini diyakini sebagai makam Pangeran Usman yang memerintah antara tahun 1592 sampai 1643 dan memeluk agama Islam sebagai keturunan Kesultanan Cirebon. Selain prasasti, makam, alun-alun, dan benda bersejarah di Astana Gede ini juga terdapat lokasi pemandian keluarga keraton yang disebut dengan Cikawali atau mata air Cikawali. Konon tempat pemandian Cikawali ini sering digunakan oleh Dyah Pitaloka Citraresmi yang merupakan putri dari Raja Kerajaan Galuh. Adapun daftar prasasti yang ada di Astana Gede Kawali ialah yang pertama Prasasti Kawali I. Prasasti ini diperkirakan dibuat atas perintah raja yang berkuasa pada saat itu. Nama raja yang sering disebutkan pada prasasti itu ialah Prabu Niskala Wastukencana. Rahyang Prabu Niskala Wastukencana merupakan anak dari Prabu Linggabuana yang gugur pada Perang Bubat, atau kakek dari salah satu raja Sunda yang berkarismatik bagi kalangan masyarakat Tatar Sunda, yaitu Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Keadaan keenam prasasti-prasasti itu ditutupi dan dipagar yang bertujuan agar tidak terkena hujan dan tangan-tangan jahil perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak cepat rusak. Terjemahan dari Prasasti Kawali I berbunyi sebagai berikut. Demikian tapak pertama bekas yang mulia ialah Prabu Wastu yang bertahta di kota Kawali, yang memperindah istana Surawisesa, yang membuat parit keliling di kota Kawali, yang menyuburkan seluruh pedesaan. Semoga para penerus dapat menerapkan kerja yang baik agar dapat unggul di dunia. Yang kedua yaitu Prasasti Kawali II. Prasasti ini memberikan informasi bahwa Prabu Wastu berusaha untuk menyejahterakan kehidupan rakyatnya dan menghimbau kepada para penerusnya agar mau bekerja dengan baik sebagai syarat untuk hidup bahagia dan berhasil. Nurdin membaca dan mengartikan dari keempat tulisan batu bagian sisi batu yang bila diterjemahkan mengandung isi jangan dirintangi, jangan diperlakukan tidak baik, yang memotong ia tetap, yang menginjak ia roboh. Jika dihubungkan dengan bunyi prasasti induknya, mungkin sekali tulisan itu dimaksudkan sebagai himbauan agar ia atau Prabu Wastu tidak dirintangi dalam upayanya itu karena ia akan tetap tegar, bahkan mereka yang menghalangi akan roboh. Yang ketiga, Prasasti Kawali III. Prasasti ketiga dari Prasasti Kawali berupa batu andesit, berbentuk segi lima tidak beraturan. Pada bagian atas prasasti terdapat tulisan dan bagian bawah terdapat dua sepasang telapak kaki serta satu telapak tangan di sebelah kiri. Selain itu terdapat garis-garis yang melintang sebanyak 9 buah dan garis membujur 5 buah berpotongan membentuk 45 buah segi empat yang berbeda-beda ukurannya. Di bagian kiri kotak-kotak ini terdapat tulisan singkat berbunyi Angana, atau mungkin seharusnya Ajenana. Ada berbagai penafsiran tentang prasasti ini. Ada yang mengartikan kata Ajenana itu sebagai sendiri, ada juga yang mengatakan datang atau menghampiri. Mungkin maksudnya mengharapkan kedatangan yang dipuja, raja yang berkuasa. Ada yang menafsirkan kotak-kotak ini sebagai kalenjer atau kalender tradisional untuk menghitung hari baik dan hari buruk. Prasasti Kawali IV. Prasasti Kawali IV berupa sebatang tonggak batu andesit yang berdiri tegak seperti menhir, berbunyi Sanghyang Lingga Bingba. Dalam tradisi lokal, batu penyandaan ini adalah tempat bersandar bagi kaum ibu yang telah melahirkan selama 40 hari agar cepat pulih. Yang kelima adalah Prasasti Kawali V. Prasasti Kawali V yang juga dipahatkan pada tonggak batu berbunyi Sanghyang Lingga Hyang. Menurut pendapat seorang arkeolog, prasasti ini mungkin merupakan lingga perwujudan arwah nenek moyang dalam tradisi rakyat yang disebut batu panyandungan.
yang mana bila disambungkan dengan kejadian Perang Bubat, batu penyandungan ini adalah tempat dikuburkannya abu kremasi dari Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi yang gugur pada Perang Bubat. Di prasasti ini terdapat sebuah lubang yang berisi air, yang mana menurut sejarawan setempat, air itu menandakan sebagai pembeda antara wanita dan laki-laki. Jika wanita, dia akan terisi oleh air, jika laki-laki tidak ada airnya. Yang keenam adalah prasasti Kawali 6 yang ditemukan terakhir. Berbentuk batu segi empat tidak beraturan, berisi 6 baris tulisan yang isinya berupa pernyataan dari penguasa yang berada di Dayeuh atau ibu kota, dan himbauan agar jangan suka berjudi atau bertaruh karena hanya akan membuat sengsara saja. Adapun situs lain selain prasasti ialah Batu Pelinggih atau Batu Pamuruyan. Batu Pelinggih berupa batu datar setinggi 94 cm, sisi kiri panjangnya 88 cm, lebar sisi bawah 40 cm, dan lebar sisi atas 57 cm. Penduduk setempat menyebutnya batu kursi karena bentuknya seperti kursi. Disebut juga batu pamuruyan, tempat menyimpan sesaji. Ada juga pendapat bahwa ini merupakan tempat pelantikan raja, yang mana raja-raja Sunda Galuh pada zaman dulu sebelum menjadi raja atau ketika hendak menjadi raja itu dinombatkan di batu ini. Kemudian terdapat makam Adipati Singacala. Di Astana Gede ini terdapat 11 makam. Dari 11 makam tersebut yang memiliki ciri khas dan mudah dikenali adalah makam Adipati Singacala. Makam ini terletak di teras utama dan dikelilingi oleh pagar bambu yang cukup rapat. Banyak batu-batu berbagai ukuran yang tersebar di dekat makam. Makam ini memiliki kesamaan dengan makam-makam Islam di zaman sekarang, yaitu adanya 2 tugu kecil yang membentuk garis lurus dan terletak di tengah-tengah makam. Di antara 2 tugu tersebut terdapat lahan kosong selebar tugu dengan panjang sekitar 1 meter. Lahan ini fungsinya sebagai tempat untuk nyekar atau menabur bunga. Kemudian terdapat makam Pangeran Usman. Pangeran Usman dipercaya sebagai orang yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Kawali. Makam Pangeran Usman adalah makam yang ukurannya sangat besar dibandingkan makam-makam lainnya. Ini menandakan bahwa pengaruh Pangeran Usman di Kerajaan Kawali sangat besar. Bukan berarti fisik dari Pangeran Usman tinggi besar, tetapi ia pengaruhnya sangat besar. Kemudian ada alun-alun Surawisesa. Pada area ini, mengapa disebut alun-alun? Karena konturnya yang datar seperti lapangan. Namun pernyataan ini masih belum pasti kebenarannya, hanya sebatas perkiraan. Kemudian ada Pesanggerahan. Di sini terdapat sebuah bangunan berbentuk seperti pendopo yang mana di sini tempat beristirahat atau bersantai. Maka dari itu di sini dinamai Pesanggerahan. Kemudian di sebelah atas Pesanggerahan ada sebuah bangunan yang bernama Sunyalanya, di mana pada zaman dahulu tempat ini diperkirakan sebagai tempat pemujaan para raja Kawali. Kemudian turun dari Sunyalanya, kita menemukan mata air Cikawali, yang mana mata air Cikawali berupa kolam kecil seluas kurang lebih 10 meter persegi. Area ini berisi mata air yang tidak pernah kering sekalipun pada musim kemarau. Jika musim kemarau telah tiba, air ini tidak akan kering, melainkan hanya sebatas surut saja. Letak kolam sekitar 300 meter dari situs Astana Gede Kawali. Mungkin dari nama mata air inilah daerah di sekitarnya dinamakan Kawali. Itulah tadi beberapa peninggalan yang ada di Astana Gede Kawali. Mungkin video ini dicukupkan sekian. Terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita mendapat wawasan yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.